Halo semua, balik lagi dengan Kuklis Hobby. Di video kali ini saya akan membuat figures comparison video di mana saya akan compare dua figure dari line berbeda untuk karakter yang sama. Di video kali ini, dua figure yang akan saya buat comparisonnya adalah Figma Yuji Itadori dengan Esa Figures Yuji Itadori. Dua-duanya untuk dua figure ini ada pros and cons-nya. Nanti kita akan bahas lebih detail pas compare kedua figur ini. Tapi sebelumnya mari kita lihat perbandingan dari produk details untuk masing-masing figur. Untuk Esa Figures Yuji yang of course dipublish oleh Tamashii Nation, release date dari figur ini adalah bulan Maret 2021 dan dia ada pre-order period yang kedua yang rilisnya bulan Juli 2021. Untuk tingginya kira-kira adalah 15 cm dan untuk harganya adalah 6.050 yen, sudah termasuk 10% tax. Untuk Figma Yuji Itadori yang dipublish oleh Guzman Company, release date dari figur ini adalah Oktober 2022, jadi ada jarak 1 tahun antara release date dari Esa Figures dengan Figma figurnya si Yuji ini ya. Untuk tingginya sama, kira-kira 15 cm, dan untuk harganya adalah 7.800 yen. Jadi dari sisi harga, ini harganya sedikit lebih tinggi untuk Figma Yuji Itadori ya. Sekarang kita sudah lihat untuk produk details kedua figur ini. Mari langsung aja kita masuk ke comparison untuk Esa Figures dan Figma Yuji Itadori dari Jujutsu Kaisen. Oke, kita langsung masuk aja ke comparison. Yang pertama untuk comparison yang mau saya kasih lihat adalah dari sisi penampilan dulu ya. Karena menurut saya itu buat saya pribadi lumayan salah satu yang paling penting. Ini kalian bisa lihat untuk overall appearance-nya untuk kedua figur ini. Kalian bisa lihat dari sisi penampilan pun sudah kelihatan berbeda ya antara dua ini ya. Jadi yang akan saya bahas pertama adalah dari yang Esa Figures ya. Menurut saya dari sisi penampilan ini cukup bagus. Dari mungkin bisa dibilang yang agak kurang dari Esa Figures Yuji Itadori adalah dari sisi kemiripan mukanya. Itu aja menurut saya kurang dibandingin dengan yang Figma. Tapi overall I think this is a good look. Mungkin bisa dibilang kalian kalau lihat compare sini mungkin outfitnya agak sedikit bulky ya untuk yang si Esa Figures si Yuji Itadori, tapi sisanya untuk dari warna menurut saya cukup bagus dan dari sisi sculpting juga cukup bagus ya. Kalian bisa lihat untuk sculpting dari outfitnya ada kerutan-kerutan di sini dan segalanya. Jadi overall untuk yang saya suka adalah overall look, overall sculpting, overall painting. Warnanya saya suka, terutama skin tone-nya ya, menurut saya ini bagus banget. Yang mungkin menjadi agak kurang adalah outfitnya kelihatan terlalu bulky dan kemiripan muka masih agak kurang. Itu aja yang menjadi dua minusnya itu ya. Dan sekarang kita mau lihat yang Figma. Dari sini yang pertama kalian obviously bisa lihat ya, saya langsung bandingin aja begini, skin tone-nya berbeda jauh. Jadi ini yang saya nggak suka dari Figma untuk Yuji Itadori ya. Dan tapi kita bahas dulu untuk yang saya suka. Overall saya suka dengan overall look, terutama untuk bagian bodinya karena kelihatan lebih nggak bulky dibandingin dengan yang Esa Figures. Dari sisi kemiripan muka menurut saya juga lebih bagus. Menurut saya mukanya si Yuji Itadori di sini lebih mirip dibandingin dengan yang Esa Figures. Dan overall outfit saya suka juga untuk overall sculptingnya. Bisa dibilang mirip lah ya dengan yang si Esa Figures. Untuk tipe-tipe dari sculptingnya menurut saya cukup oke. Dan overall yang saya kurang suka hanya dari skin tone-nya. Kalian bisa lihat terlalu kuning di sini Yuji Itadori-nya. Jadi itu minusnya ya. Jadi overall look saya suka body dari figurnya lebih nggak terlalu bulky dan overall sculpting dan paintingnya oke, tapi warnanya menurut saya terutama untuk skin tone-nya masih agak kurang. Yang kita mau bahas kedua adalah articulation. Jadi untuk articulation saya langsung demonstrasikan aja sambil kita bahas. Di sini bisa dibilang Esa Figures sih saya suka ya overall, bukan cuma untuk Yuji aja, tapi overall Esa Figures figur saya suka untuk dari artikulasinya. Menurut saya cukup bagus untuk artikulasi dari figur-figur Esa Figures dan it's the same thing that we see in Yuji here. Menurut saya dari sisi sculpting, articulation menurut saya sudah bagus. Join-joinnya menurut saya dari range of movementnya juga bagus ya. Kalian bisa lihat di sini bahkan sampai sepatunya. Jadi untuk dari artikulasi menurut saya Esa Figures Yuji Itadori ini menurut saya cukup bagus. Dan sekarang kita mulai untuk Figma-nya ya. Untuk Figma ini bisa dibilang masih standar untuk Esa Figures, untuk Figma figure.
Tapi mungkin bisa dibilang sometimes kalau lagi gerakin tangannya gini berasa kayak mau lepas dari joinnya. Itu aja yang saya kurang suka ya. Sometimes ya, jadi nggak often. Tapi overall menurut saya this is still standar untuk Figma figure. Kalian bisa sama lah, ini standar untuk Figma figure untuk artikulasinya. Kalian bisa lihat untuk bagian badannya juga. Ya, mungkin bagian badannya untuk yang ke depan mungkin sedikit lebih bagus ya, mungkin dibandingin dengan yang SLB Quartz. Tapi overall this is still standard untuk Figma figure. Jadi kalian bisa lihat di sini mungkin untuk kaki masih lebih bagus si ini ya, untuk yang SLB Quartz ya. Menurut saya lebih gampang untuk ininya. Tapi dibilang beda jauh juga enggak. Jadi tapi kalau disuruh pilih saya lebih suka yang mana, mungkin saya tetap lebih suka untuk yang artikulasi dari SLB Quartz Yuji Itadori. Yang saya mau bahas di luar penampilan adalah dari parts yang didapat untuk figurnya. Sebelum kita lihat comparison untuk masing-masing parts, mari kita lihat dulu di jumlahnya ya. Di sini untuk ini adalah sebelah kiri, ini adalah Figma, dan sebelah kanan adalah parts dari SLB Quartz Yuji Itadori. Yang mungkin kita ketara dulu adalah dari efeknya. Yang SLB Quartz hanya dapat 2 dan di sini dapat 3 untuk efeknya ya. Itu menurut saya sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Dari sisi face part sama-sama 3 extra face part dan ada 1 extra hair part yang buat dengan face Sukuna. Dan untuk hand partnya lebih banyak Figma, tapi both figure ada tangan yang seperti mulutnya Sukuna ini. Dan overall I think this is still okay ya. Menurut saya nggak terlalu ini untuk hand partsnya, walaupun jumlah Figma sedikit lebih banyak. Jadi yang mungkin saya mau lihat dari yang paling ketara dulu adalah dari face part dan hand parts. Di sini memang sama-sama 3 ya, tapi sebenarnya Yuji dapat 1 face part lagi untuk yang Sukuna. Tapi face part ini datang dengan figurnya SLB Quartz Megumi Fushiguro. Jadi saya nggak hitung untuk di video ini. Jadi ini yang akan saya bikin untuk jadi pembandingan. Overall menurut saya sekali lagi ya, semua parts akan mengikuti skin tone dari figurnya. Jadi obviously secara overall look saya lebih suka yang SLB Quartz karena skin tone-nya lebih bagus. Tapi overall jika mesti dibandingkan, menurut saya ini cukup mirip untuk face partnya. Jadi bisa dibilang face part dan hand part menurut saya lumayan equal ya. Jadi nggak ada yang satu lebih baik dari yang lain. Untuk efek menurut saya bisa dibilang mesti agak kalah untuk SLB Quartz. Kalian bisa lihat dari sisi penampilan untuk efeknya si SLB Quartz ya. Di sini bisa dibilang basic dan plain sekali, seperti kebanyakan efek-efek lainnya. Jadi nggak terlihat seperti Yuji yang lagi pakai divergent face-nya. Ini yang menurut saya jadi agak kekurangan untuk yang efek dari SLB Quartz. Sedangkan kita mau lihat untuk yang Figma. Nah, kalian bisa lihat seperti ada aura curse effect itemnya di situ. Jadi seperti kalian lihat yang di anime. Saya kasih lihat di sini pas Yuji pakai ya. Kalian bisa lihat di gambarnya, lalu kalian lihat dengan sini. Dari perbandingannya menurut saya lebih mirip untuk yang Figma punya. Jadi untuk yang Figma punya menurut saya untuk yang efek yang ini, yang curse effect untuk divergent face-nya, menurut saya secara penampilan ini jauh lebih bagus dibandingkan yang SLB Quartz. Dan kelebihannya untuk parts efeknya adalah ada yang black flash effect ini yang nggak ada di SLB Quartz. Jadi ini salah satu kelebihan juga. Overall look menurut saya ini standar untuk Figma figure effect ya. Jadi lumayan oke. Dan tapi menurut saya ini jadi sebuah kelebihan. Jadi untuk efek menurut saya dari sisi jumlah dan dari sisi penampilan menurut saya jauh lebih bagus untuk yang Figma figure dibandingin dengan SLB Quartz. Tapi overall untuk part saya kalian bisa lihat di sini dari segi jumlah nggak gitu jauh berbeda. Dan menurut saya masing-masing parts ini udah cukup bagus untuk bikin banyak pose dengan masing-masing figure. Jadi overall kalau disuruh saya pilih mungkin saya lebih condong ke Figma untuk jumlah, tapi untuk overall look saya lebih suka ini yang dari SLB Quartz karena skin tone-nya menurut saya lebih bagus. Jadi ada pro and cons-nya ya. Thank you untuk sudah nonton untuk figur comparison saya untuk Figma Yuji Itadori dengan SLB Quartz Yuji Itadori. Tadi saya lupa mungkin kasih lihat
Untuk dari sisi tinggi, kalian bisa lihat ini bisa dibilang lumayan mirip dan sama dengan untuk both figures ya. Jadi mungkin saya summarize quickly aja apa yang saya nggak suka dan saya suka, dan jika saya mesti pilih mana yang saya pilih untuk dibeli. Jadi untuk Figma Yuji Itadori dari sisi penampilan menurut saya masih lebih kalah dengan SFX Quartz Yuji Itadori. Ada pro and cons-nya. Pro-nya dia adalah overall look kelihatan lebih bagus, dan outfitnya kelihatan nggak lebih bulky, dan muka juga lebih mirip. Tapi jujur aja, karena skin tone-nya terlalu kuning, saya lebih pilih untuk dari sisi penampilan untuk SFX Quartz Yuji Itadori, walaupun memang mukanya si Yuji Itadori SFX Quartz ini kurang mirip. Jadi dari sisi penampilan saya lebih suka SFX Quartz-nya. Dari sisi artikulasi bisa dibilang dua-duanya mirip, dan menurut saya masih lebih unggul sedikit untuk SFX Quartz, tapi nggak gitu jauh. Jadi overall mungkin masih dibilang it's about the same untuk articulation. Dari segi parts-parts yang dapat, mungkin bisa dibilang ada pro and cons-nya. Tadi saya sudah bilang ya, saya lebih suka overall look dari SFX Quartz Yuji, tapi jumlah dan overall penampilan menurut saya dia unggul di sana, terutama dari efeknya, karena efeknya jauh lebih bagus. Jika disuruh pilih, mungkin saya lebih pilih untuk yang Figma, walaupun memang skin tone-nya saya kurang suka, tapi saya suka dengan efeknya karena ada tambahan untuk yang black flash, dan untuk yang divergent face-nya menurut saya lebih mirip. Jadi jika disuruh pilih untuk parts, saya lebih pilih untuk Figma Yuji Itadori. Jadi here comes the question, saya lebih rekomendasiin yang mana? Untuk dua figur ini, dua-duanya ada pro and cons-nya, dan bisa dibilang ini balik lagi ke selera masing-masing. Jujur buat saya pribadi, saya lebih mentingin penampilan dibandingin artikulasi atau parts-parts yang didapat untuk figurnya. On that note, jika saya mesti pilih untuk rekomendasiin yang mana, saya lebih pilih untuk rekomendasiin SFX Quartz Yuji Itadori, karena walaupun dari sisi kemiripan muka masih kurang dan efeknya nggak kelihatan semirip yang Figma, tapi untuk the overall package of the figure menurut saya jauh lebih bagus. Artikulasinya bagus, overall sculpting dan paintingnya juga bagus. Jadi cons-nya bisa dibilang, kekurangannya saya bisa ignore untuk melihat kebagusan dari figurnya. Jadi untuk rekomendasi saya, dua figur ini menurut saya sama-sama bagus, tapi overall karena skin tone-nya Yuji Itadori Figma kurang bagus, saya lebih rekomendasiin untuk yang SFX Quartz. Jadi it doesn't mean yang SFX Quartz jauh lebih bagus, tapi dari sisi penampilan menurut saya lebih suka untuk yang SFX Quartz, jadi saya lebih pilih untuk rekomendasiin yang ini. Oke, sampai sini aja untuk figur comparison. Gimana menurut kalian untuk figur comparison kali ini? Apakah menurut kalian sangat membantu, terlalu singkat, atau mungkin terlalu panjang? Let me know down in the comment ya. Jadi mungkin untuk next video, saya belum tahu mau bikin video apa. Saya masih nunggu beberapa figur datang. Ada yang sudah di shipping dari Ami dari Jepang, dan ada juga yang dari Goodsmall. Tapi dua-duanya belum ada tanda-tanda akan datang sampai di rumah saya. Jadi I'll think about it. Mungkin saya bikin video lagi tentang anime, atau saya bikin video lain yang berhubungan tentang figure. I'll think about it. Tapi untuk figur comparison ini, let me know apakah kalian suka dengan format seperti ini. Apa yang saya mesti tambahin, apa yang saya masih lebih saya bahas. Let me know about it down in the comment. Jadi untuk consideration saya untuk next figure comparison. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.